Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini kita berada di malam 18-19 Pak? 19 ya. Terlihat di Al-Hidayah ini masih ramai ya. Di tempat-tempat lain sudah mengalami kemajuan pesat ya, maju ke depan. Yang mudah-mudahan ini kita bisa jaga sampai akhir Ramadan insyaallah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Yusuf 77 ya. In yasriq faqad saraka akhul lahu min qablu. Jika Benyamin itu pernah mencuri mahkota kerajaan, maka Yusuf juga pernah mencuri baju. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Tapi Yusuf pandai menyembunyikan kejengkelannya atas tuduhan itu. Walam yubdiha lahum. Dan Yusuf tidak menampakkan kemarahannya kepada saudara-saudaranya. Wa qala, dan Yusuf berkata dalam hati, antum syarrun makana. Kalian itu sebenarnya lebih buruk kedudukannya. Wallahu a'lamu bima tasifu. Ya, dan Allah sangat mengetahui apa yang kalian tuduhkan. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang saya baca tadi merupakan penggalan dari surat Yusuf ayat 77. Imam Ibnu Katsir mengatakan surat Yusuf itu diturunkan itu untuk menghibur kaum muslimin yang lelah di dalam beribadah, lelah dalam sholat, lelah dalam puasa, lelah berperang, lelah berjuang, lelah berdakwah. Nah, para sahabat minta ya, supaya diturunkan satu surat yang kira-kira menghibur. Ya, makanya Allah menurunkan surat Yusuf itu dari awal sampai akhirnya adalah semua cerita. Ya. Cerita fokus tentang Nabi Yusuf. Nah, kita nih kalau kira-kira baca Al-Quran satu hari satu juz, insya Allah hari-hari ini akan sampai di surat ini. Kalau satu juz satu hari. Kalau satu baris satu hari ya belum, ya masih lama, ya. Nah, siapapun di antara kita, Bapak dan Ibu sekalian, membaca surat Yusuf itu, maka dia akan menemukan 3 jenis baju. 3 jenis baju dan memiliki masing-masing pemaknaan. Ya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi kultum kita tentang baju, ya. Ini sudah dekat-dekat Lebaran, jadi kita ngomongin baju ya. Nah, baju yang pertama ya adalah baju yang dipergunakan untuk menguatkan kebohongan, untuk menguatkan kedustaan. Ya. Bapak Ibu baca dalam surat Yusuf itu kan adegan kan, saudara-saudara Yusuf itu menceburkan atau menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur min ghayabatil jub ya. Setelah itu saudara-saudaranya ya lapor ke ayahnya Yakub ya, bahwa Yusuf sudah diterkam serigala ya, dan bajunya itu dibawa sambil ditetesin darah, supaya untuk menguatkan kesan bahwa betul-betul dia diterkam serigala. Iya. Tapi ada satu yang mereka lupa.
mereka lupa merobek pakaian itu. Ya. Makanya Allah berkata begini, faja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka lalu membawa baju Yusuf itu dengan membawa darah kebohongan. Ya, dan ayahnya tahu. Ya. Jadi awalnya mereka membuat sebuah konspirasi, sebuah mafia, ya, sebuah kejahatan untuk menahan masa depan seseorang yang sebenarnya dia potensi besar, ditahan dari awal. Ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mengeluarkan pelajaran besar. Ini kan sebenarnya Yusuf kan dalam teori konspirasi kan, bahwa para ulama mengatakan la tujadu jaraimun kamilah. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Semafia-mafianya orang, sejahat-jahatnya orang, dia tidak akan sanggup membuat konspirasi yang rapi. Ya. Boleh dia mendekati sempurna, tapi tidak ada yang betul-betul sempurna. Bahkan satu celah itu justru yang kadang-kadang membuat kejahatan itu terungkap. Ya. Nah, dari kini sebenarnya dari celah ayat ini kita bisa membuat harapan bahwa siapapun yang coba-coba membuat konspirasi untuk Islam, ya, maka kejahatannya itu tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna. Ini kan ayat yang kita disuruh baca kan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya beberapa hari yang lalu baca di Detikcom itu ada seorang wanita di Jogja dimutilasi. Ternyata penjahatnya gampang saja. Dia lupa ninggalin KTP-nya ketinggalan di hotel. Gampang sekali, pencuri tinggal lihat KTP-nya aja. Belum terlalu lama di Cina, saya baca juga ada berita di Detikcom itu ada seorang artis yang dimutilasi. Ya, kepalanya sudah jadi sop. Kepalanya sudah jadi sop, siap dimakan. Tapi sebagian tulang-tulangnya taruh di kulkas. Ya, tapi masih kelihatan. Masih ketahuan. Nah, ini yang menjelaskan bahwa memang di dunia itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang sanggup membuat konspirasi rapi itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud firman Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah Maha sanggup melawan semua konspirasi. Nah, ini ayat sebenarnya semestinya cara kita merasa. Ya. Karena banyak orang menggunakan baju kan. Ya, baju untuk menipu orang. Ya, tapi kita harus sadar bahwa kadang-kadang baju itu dipakai untuk menguatkan kebohongan. Seperti cerita dalam Yusuf. Jenis baju kedua, Bapak dan Ibu sekalian, baju yang digunakan untuk membantu ya Yusuf terlepas dari tuduhan. Kita baca juga dalam surat Yusuf kan, ketika adegan kejar-kejaran antara Imra'atul Aziz, bahasa Al-Quran kita sebutnya Zulaikha, ya, tapi Zulaikha disebut nggak dalam itu, dia Imra'atul Aziz, kejar-kejaran dengan Yusuf. Itu kan awalnya tidak ketahuan siapa yang benar siapa yang salah, sampai kemudian datang seorang saksi mengusulkan begini, ya, kalau gampang saja melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, itu yang salah adalah Zulaikha. Nah, itu tuh, ya, Zulaikha. Karena dia dari depan ditangkap kan, mau kemana? Gitu kira kan, buka. Ya. Tapi kalau dari belakang, itu yang benar adalah Yusuf. Karena dia dikejar. Makanya Allah mengatakan dengan bahasa baju kedua ini. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburihi. Ketika ketahuan bahwa baju itu sobek dari belakang, maka ketahuan bahwa yang benar adalah Yusuf. Jadi baju itu dipergunakan untuk untuk pembuktian bahwa Yusuf terlepas dari tuduhan.
Nah, pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, kalau Allah ingin membesarkan seseorang, mengorbitkan seseorang menjadi manusia besar, dalam sejarah besar, kadang-kadang dikasih fitnah. Diizinkan fitnah itu terjadi untuk mengkonfirmasi bahwa dia memang orang yang betul-betul tampil dalam sejarah. Ya. Jadi sebuah kaidah yang mengatakan, ya, para ulama mengeluarkan kaidah yang menarik. Idza qaddarallahu amran hayya lahu asbabahu. Jika Allah ingin mentakdirkan sejarah, maka dia buat sebab-sebabnya. Dan fitnah ini bagian dari sebab yang Allah sudah atur supaya orang itu tampil di kemudian hari menjadi pemimpin besar. Dan 40 tahun lamanya, ya, seketika mimpi itu terjadi, kemudian Yusuf menjadi bendahara Mesir, itu kata Imam Ibnu Katsir selama 40 tahun lamanya. Tapi terminal-terminal kesusahan, terminal-terminal fitnah ini sengaja dihadirkan untuk mendewasakan seseorang. Jadi kalau kita lihat ada teman-teman kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang punya masalah. Nah, kita berhusnuzon bahwa kita sedang didewasakan untuk kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan puasa ini juga termasuk bagaimana cara Allah mendidik umat Islam itu menjadi dewasa. Ya, dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, itu baju kedua. Ya. Baju ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, baju yang dipergunakan oleh Yusuf untuk mengobati rindu. Penawar rindu. Ya. Itu kan Yakub, ya, lama sekali tidak ketemu anaknya Benyamin dan Yusuf. Ya, dan Yusuf sengaja menahan Benyamin supaya tidak, karena Yusuf dengan Benyamin lama juga berpisah, ditahan. Saudara-saudaranya ini pulang ke Yakub, nanti kita ngomong apa ke ayah kita? Kata Yusuf begini, bunyi ayat itu mengatakan begini, izhabu biqamisi hada, ini bawa baju saya, ya, fa'alquhu ala wajhi abi, baju ini sapukan di wajah ayah kita, yartaddu basira, nanti dia akan bisa melihat secara normal kembali. Karena Yakub itu banyak menangis, ya, saking dia banyak menangis dia buta. Kata Yusuf, obatnya adalah baju saya. Jadi baju itu adalah digunakan untuk mengobati rindu. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa, ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa rindu dalam tubuh kita ini satu paket dengan penciptaan kita. Rindu, marah, benci, cemburu ada dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita pakai, nggak setiap saat. Ya, tidak boleh setiap saat kita rindu aja kerjanya, ya kan? Atau cemburu aja, sekali-sekali kita harus keluarkan supaya kita sehat, iya kan? Nanti kan ini kan Lebaran kan, mau mudik semua nih. Saya juga nih tanggal 16 saya mudik, Pak. Ya, itu adalah ekspresi rindu sebenarnya. Rindu dengan kampung halaman. Kenapa kampung halaman itu kita perlu rindu? Karena kita pernah waktu kecil menghirup udaranya, pernah makan sayur-sayurnya, pernah berteman-teman, pernah minum air sungainya. Itu semua jadi darah. Semua jadi darah. Dan ini yang menghubungkan kita dengan kampung halaman. Makanya pulang kampung kalau ada kampung. Karena itu adalah ekspresi kerinduan, bagian dari ibadah. Bagaimana dalam bab surat Yusuf ini dibuka tentang bab rindu. Seorang ayah rindu kepada anaknya, anak rindu kepada orang tuanya. Itu sebuah rindu yang tidak bisa dibendung. Kalau kita coba-coba memisahkan rindu antara seorang ayah dengan anak, itu sama dengan kita memisahkan antara akar dengan pohon. Karena dia ada darahnya, dia ada nafas. Nah, itu baju yang ketiga. Sekarang baju yang keempat, yang terakhir. Baju yang keempat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh para ahli sejarah. Disebutkan oleh ahli sejarah sekaligus ingin menafsirkan ayat yang saya baca di awal tadi. Nah, singkatnya begini. Yusuf itu, Bapak dan Ibu sekalian, lahir dalam keadaan yatim. Ya, ibunya yang bernama Rahel
itu meninggal tidak lama setelah melahirkan Benyamin. Yusuf kecil kemudian dipelihara oleh bibinya yang namanya Fa'iqah. Saking rindu, saking cinta Fa'iqah kepada Yusuf ini, dia kemudian juga pasang siasat. Gimana ya supaya Yusuf nggak pergi-pergi dari saya? Nah, dia pasang siasat. Suatu ketika Yusuf hendak pulang ke ayahnya Yakub, Fa'iqah ini menggunakan atau mengenakan Yusuf 2 lapis baju. Pertama baju kakeknya sendiri Ishak, ya. Yang kedua bajunya Yusuf. Setelah dia pergi, sang bibi kemudian cerita atau teriak, saya sudah kehilangan baju Ishak. Ya. Sebuah kanun, peraturan dulu mengatakan kalau orang ketahuan mencuri, yang mencuri itu aturannya harus tinggal kepada orangnya itu selama 2 tahun. Dan itu cara siasat. Ya. Nah, sama juga dengan Yusuf. Ya kan, sengaja itu mahkota kerajaan itu disimpan di kendaraan Benyamin supaya Benyamin bisa tinggal sama-sama nih Pak. Nah, coba perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu sekalian, ketika saudara-saudara Yusuf ini menuduh Benyamin dan Yusuf, ya, ini yasriq faqad saraka akhul lahu min qabl, jika Benyamin hari ini mencuri mahkota kerajaan, maka Yusuf juga dulu waktu kecil pernah mencuri baju. Itu kan tuduhan. Tapi perhatikan apa sikap Yusuf setelah itu. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf pandai merahasiakan kejengkelannya. Jadi orang yang hebat itu sebenarnya adalah orang yang pandai menyimpan marahnya pada saat memang harus dikeluarkan. Jikalau kita ingin mengeluarkan makna puasa ada di sini. Ya, kepandaian seseorang untuk menahan marah pada saat dia sanggup, ya, mengeluarkannya. Saya tuh perhatikan kalau sudah waktu takjil, itu klakson kiri kanan tuh Pak. Kadang-kadang digoblok-goblokin. Ya, tidak ada lagi bedanya mana orang puasa sama orang enggak. Padahal orang yang hebat itu adalah orang yang sebenarnya sanggup menahan pada saat dia sanggup ya, saya ini pribadi Pak, ya, 1-2 hari yang lalu saya rencana ingin buka dengan martabak, ya, saya titip ke anak, nanti jam 5:30 kira-kira beli martabak lah untuk buka puasa. Ternyata 5:30 dia ketiduran, ya kan. Sebenarnya saya mau marah Pak, tapi saya ingat saya mau ceramah judul ini, ya kan, saya tahan, ya kan, karena orang yang hebat itu sesungguhnya adalah orang yang maha sanggup menahan marahnya, ya, tidak membunyikan amarahnya pada saat dia sanggup melakukan. Itulah kehebatan Yusuf. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.